as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Nah pertanyaannya, sholat yang mana yang mampu dan bisa mi'raj tadi? Apakah setiap sholat kita bisa mi'raj atau tidak? Belum tentu. Kadang-kadang hanya sebatas sajadah saja. Sholat kita nggak tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imam An-Naisaburi menegaskan, seorang yang ingin bisa mi'raj itu dalam sholat itu harus meliputi 4 perkara. Ya, harus melalui 4 perkara atau melewati 4 fase. Nah, kalau 4 fase ini dapat dilalui, maka dia bisa mi'raj, tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama kata Imam An-Naisaburi, as-sholatu arba'atu asya. Sholat itu ada 4 macam. Yang pertama al-hudur. Sholat itu harus hudur. Dengan apa? Dengan cara apa hudur itu? Al-hudur bin nafsi, dengan jiwa. Nafs, dengan jiwa. Jadi ketika sholat kita harus hudur dengan jiwa kita, bukan hanya raga kita yang sholat, tapi jiwa kita juga harus sholat. Wa man lam yahdur bin nafsi bahwa sahin. Barang siapa yang sholatnya tidak hadir dengan nafsinya, dengan jiwanya, maka sholatnya termasuk kategori sahin. Sahin itu apa? Sahin itu lalai. Ya. Allah menjelaskan dalam surat Al-Maun, fawailun lil musallin. Ya. Celaka bagi orang yang sholat. Nu sholat wae celaka. Ya. Eta nu sholat komono. Henteu. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang yang sholatnya lalai. Ketika dia sholat tidak ingat kepada Allah, lalai, jiwanya tidak ikut mengerjakan sholat, hanya raganya saja yang mengerjakan sholat. Maka sholat yang seperti itu termasuk sholat yang sahih. Ya, kalau sahih berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tidak bisa beraudiensi atau berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat itu harus syuhud. Apa itu syuhud? Syuhud itu artinya menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Bil qalbi, dengan cara qalbi kita harus menyaksikan ketika sholat. Menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyaksikan bahwa kita sedang diawasi, sedang dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yashhud bil qalbi bahwa lahin. Orang yang sholatnya tidak menyaksi dengan kolbunya, maka dia termasuk orang yang lahin. Lahin itu artinya lupa, ya, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam surat At-Taubah dijelaskan, wa ma kana sholatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasbih. Tidaklah sholat mereka di depan Ka'bah sekalipun, di depan Baitullah sekalipun, kalau hatinya tidak syuhud, tidak menyaksikan, maka sholatnya dianggap seperti tepuk tangan dan siulan belaka. Artinya sia-sia. Nah, istilahnya capek gawe itu tekapak. Jadi sholat itu harus, pertama harus hudur, yang kedua harus syuhud, menyaksikan dengan qalbu. Nah, kita sudah ditanamkan untuk bisa menyaksikan tersebut dengan alat yang telah ditanamkan oleh guru musik. Tinggal bagaimana kita menggunakan alat tersebut. Apakah benar-benar kita gunakan dengan bagaimana mestinya, atau biasa-biasa saja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, sholat itu harus khudu. Ya, khudu itu artinya fokus, cicing, nggak banyak gerak. Jadi bagaimana cara khudu itu, dengan apa? Khudu itu bil arkan, yaitu dengan anggota badan kita. Ketika kita sholat harus fokus, harus tidak banyak gerak. Ya. Banyak kan orang yang sedang sholat gerak wae awakna, kadang-kadang nempo jam, pakai apa? Udang keur sholat kan ya, dibenarin udang kita. Nah, berarti gerak wae. Padahal di menurut Imam Syafi'i 3 kali gerak itu sudah batal sholat. Gagaruk wae.
Apalagi kalau sholatnya bacaannya panjang, nggak kemana-mana teman, nggak geraknya udah nggak fokus, gerak wae, pikiran wae kan panjang lila. Nah, makanya guru musik mengajarnya kalau sholat itu bacanya pendek-pendek aja supaya bisa fokus. Jadi kudu dengan anggota badannya. Wa man lam yakhduk bil arkan bahwa wahim. Nah, orang yang tidak kudu, tidak fokus dengan anggotanya, maka sholatnya wahim. Wahim itu menganggap remeh. Jadi padahal dia sedang berhadapan dengan Allah, tapi menganggap remeh, Allah tidak dianggap tidak ada. Sebab dia ya, main-main lah istilahnya sholatnya itu. Wahim sholatnya. Nah, maka sholat seperti itu tidak akan bisa mi'raj. Dan yang terakhir yaitu sholat itu harus khusyuk. Khusyuk dengan apa? Bisirri, ya, dengan rasa. Jadi kalau kita sholat yang khusyuk itu rasanya hadir, rasanya ada bahwa dia sedang dipantau, dilihat, dimonitor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan sir khusyuk itu. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khusyuk. Sungguh beruntung orang yang beriman, yang mana orang beriman itu sholatnya khusyuk. Dengan cara apa khusyuk itu? Bisiri, dengan cara rasa yang ada di dalam diri kita. Wa man lam yakhsha bisirri bahwa mudhahin. Adapun orang yang sholatnya tidak memakai rasa, maka sholatnya tidak sempurna. Nah, kalau tidak sempurna, maka tidak akan tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 cara supaya sholat kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi apa? Hudur itu artinya hadir. Dengan cara apa? Dengan cara nafs jiwa kita harus hadir. Yang kedua, syuhud dengan cara kolbu kita harus hadir menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan cara khudu dengan apa? Bil arkan, dengan anggota badan. Fokus. Yang keempat, yaitu dengan khusyuk dengan cara apa? Dengan cara sir, dengan cara rasa yang ada dalam diri kita. Rasa yang tertanam dalam diri kita itu, ya itulah yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah itu dapat dilakukan, 4-4-nya bisa dikerjakan, maka sholat kita termasuk kategori mi'raj, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.